Halo teman-teman, kembali lagi bersama Senar Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis dari Korea Selatan yang berjudul Split 17. Film ini mengisahkan seorang perempuan yang datang dari masa depan hanya untuk menghabiskan waktu bersama pacar masa lalunya. Oke, tanpa lama lagi, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang siap-siap untuk berangkat bekerja. Nama pria ini adalah Song. Di tengah perjalanan ia ditelepon oleh pacarnya, bukan untuk mengajaknya jalan-jalan atau makan-makan. Pacarnya malah ngajakin untuk mengakhiri hubungan cintanya. Sontak membuat Song terkejut dan segera menuju ke rumahnya. Sesampai di rumah pacarnya, Song di depan pintu malah mendengar suara pacarnya yang mendesah dan merintih keenakan. Seketika hati Song begitu hancur. Ia pun menghabiskan malamnya dengan minum di kedai, ditemani dengan sahabatnya yang bernama Dongji. Dongji pun memberikan ia semangat agar tidak berlarut dalam kesedihan. Saat pulang dari kedai, Song bertemu pacarnya yang hanya sekedar menyapa dan mengembalikan barang-barang yang pernah Song beli untuknya, membuat Song semakin kecewa dan berteriak di jalanan. Keesokan harinya, Song terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan pintu. Saat Song keluar, ternyata ada seorang gadis cantik yang akan menginap di samping kosnya untuk sementara waktu. Song pun membantu gadis ini untuk angkat kopernya ke kamar. Mereka berkenalan seperti biasa. Saat malam, Song berada di luar bersama gadis ini. Nama gadis ini adalah Joey. Song sedikit curhat tentang pacarnya yang ninggalin dia dan memergoki ia sedang berduaan dengan pria lain di kamarnya enak-enakan, membuat hatinya hancur hingga saat ini. Obrolan pun berhenti saat Joey menawarkan tubuhnya untuk dinikmati Song kapan saja saat ia mau. Song hanya menganggap Joey sedang bercanda, tapi Joey meyakinkannya kalau ia tidak sedang bercanda dan tulus akan berbagi tubuhnya. Awalnya Song menolak, tapi saat Joey menggodanya dengan memperlihatkan gunung indahnya, Song pun sudah tidak bisa menahan lagi dan menghampiri Joey di kamarnya, dan mereka berdua pun melakukan penanaman benih kehidupan. Tak berakhir sampai di situ, bahkan setiap hari mereka melakukannya. Saat sedang mandi, memasak, pagi, siang, malam, mereka terus mengulanginya. Hubungan mereka semakin akrab. Suatu hari Song ditelepon temannya yaitu Dongji untuk mengajaknya minum-minum di rumah. Song pun memenuhi ajakannya. Malam tiba saat mereka bertiga sedang minum dan makan-makan. Tampak wajah Song yang begitu tidak menyukai Dongji yang menggoda wanitanya. Langsung saja Dongji diusir keluar oleh Song. Song pun tampak sedang ngambek dan pergi tidur. Esokan paginya, Joey ke kosnya Song dan mereka pun melakukan mantap-mantapan. Sampai suatu hari, Song masuk ke kamar Joey untuk mengecek kopernya yang ia temukan hanya sebuah benda simulator dengan tulisan 12 hari lagi. Ya, karena waktu Joey di sana hanya 3 minggu dan alat itu menunjukkan waktunya sisa 12 hari lagi. Dan ternyata Joey sedang berada di kamar membawa pizza kesukaan Song. Song pun bertanya, "Sebenarnya siapa kamu dan dari mana asalmu?" Joey pun menjawab kalau ia datang dari masa depan. Tentu saja Song tidak percaya dengan pengakuan Joey dan Song pun pergi ke kedai untuk minum-minum karena masih stres untuk memikirkannya. 너도 미래에서 왔니? Di tengah itu Joey ditelepon Dongji dan mengajaknya untuk minum berdua hingga teler. Dongji sudah menyewa kamar hotel dan tentu saja Dongji sudah mantapkan niatnya untuk menggenjot Joey, tapi hasilnya gagal. Sedangkan Song yang masih stres juga menginap hotel yang sama dengan Dongji. Tapi saat pagi Song terbangun sudah ada mantan pacarnya di kamar yang sedang meraba burungnya, membuat Song sangat terkejut dan berlari keluar. Saat keluar, ia bertemu Joey dan Dongji yang keluar dari kamar. Begitu juga sebaliknya Song dan mantannya yang keluar dari kamar. Akhirnya kesalahpahaman itu memicu pertengkaran antara mereka berdua. 똑같네. 넌 다를 줄 알았더니 다 끝이야. Tapi saat pulang ke kos, Song minta maaf kepada Joey dan mengajaknya untuk pergi berenang. Karena suasana yang begitu mendukung, mereka pun mantap-mantapan di dalam air yang diintip oleh Dongji dan mantan pacarnya Song. Ya, bisa ditebak, karena ngintip juga membuat orang terbawa suasana. Akhirnya Dongji dan mantannya Song juga ikut mantap-mantapan. Waktu pun cepat berlalu. Gak terasa kini Joey sudah sisa 3 hari lagi. Joey menceritakan lagi kalau ia datang dari masa depan, karena di masa depan Song adalah pacarnya
yang meninggal akibat kecelakaan, tapi berkat seorang paman di rumah sakit yang memberikan alatnya itu, Joey bisa kembali ke masa lalu untuk menikmati waktu berdua selama 3 minggu. Setelah itu mungkin Joey tidak akan ingat apa-apa lagi. Song pun mulai percaya. Saat malam mereka berdua hanya termenung di kamar masing-masing. Paginya ini adalah hari terakhir, di mana setelah hari ini mungkin Song tidak akan bertemu dengan Joey lagi. Joey pun meminta sesuatu kepada Song. Joey meminta suatu tempat yang indah untuk mereka berdua mantap-mantapan. Ya tentu saja Song mengiyakannya, dan mereka pun melakukannya dengan perasaan sedih karena sebentar lagi semua kenangan akan hilang. Keesokan harinya, Song pun sudah tidak bertemu dengan Joey lagi, dan kamar kosnya juga sudah diisi oleh orang lain. Hingga suatu ketika, Song mulai bekerja di sebuah minimarket bagian gudang. Song bertemu seorang karyawan wanita yang baru hari pertama masuk kerja. Seketika membuatnya terkejut bahwa yang ia lihat wanita itu adalah Joey. Tapi di sini Joey tampak tidak mengingat apa-apa dan layaknya seperti orang baru pertama bertemu. Hingga suatu hari, Song yang terburu-buru menyeberang mengalami kecelakaan. Saat di rumah sakit, tampak Joey menangis dan tiba-tiba mengingat semua kenangannya bersama Song. Gak lama kemudian, Song keluar dengan kakinya yang patah dan tidak meninggal. 기억나. 오빠랑 함께 했던 그 시간들 다. Film diakhiri dengan Song dan Joey yang berbahagia. Di belakangnya ada paman yang memberikan Joey kesempatan kembali ke masa lalu kala itu. Oke, sampai di sini dulu cerita kita. Jika kalian suka dengan alur yang saya rangkum, boleh tinggalkan komentar terbaik kalian di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.